Uni Eropa mengumumkan pembentukan perisai nuklir tunggal di Eropa. Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan para pemimpin Eropa kini mulai bertindak dalam pembentukan perisai nuklir sendiri. Militer dan politisi telah melakukan pembicaraan konkret. Merz menegaskan Jerman sudah mulai berdiskusi dengan Prancis soal pembentukan sistem pertahanan nuklir Eropa. Pernyataan resmi ini disampaikan saat pembukaan konferensi keamanan Munich. Berikut yang ditulis kantor berita Bloomberg tentang hal ini. Ketika Amerika Serikat menghentikan pertukaran data intelijen dengan Ukraina pada Mei 2025, Eropa menyadari Washington tak lagi bisa diandalkan dan benua ini membutuhkan rencana B. Kini, untuk pertama kalinya sejak akhir Perang Dingin, ibu kota Eropa serius membahas pengembangan potensi nuklir penangkal sendiri. Eropa mengandalkan Amerika Serikat untuk payung nuklir dan fakta pertahanan bersama NATO. Namun jika Amerika Serikat tidak lagi dapat dipercaya, Eropa bisa saja dibiarkan sendirian menghadapi Rusia yang memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia. Namun sekarang, Prancis, Jerman, dan Inggris telah beralih untuk membentuk perisai nuklir bersama. Sekarang kita akan membahas topik ini lebih dalam. Saya Alexei Pecer, mari bahas bersama. Sebelum mulai, silakan berlangganan, beri suka, dan tulis komentar di bawah video ini. Jangan lupa follow Telegram saya, PC News. Link ada di deskripsi video. Jadi, di sela-sela konferensi tingkat tinggi konferensi keamanan Munich, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan bahwa para pemimpin Eropa dan militer telah mulai bekerja untuk membentuk perisai nuklir Eropa yang bersatu. Saya ingatkan, ini masih di bawah perlindungan Amerika. Merz mengatakan Jerman mulai berdiskusi dengan Prancis soal pembentukan sistem pertahanan nuklir Eropa. Selanjutnya, kutipannya, saya telah memulai negosiasi rahasia dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengenai penangkalan nuklir Eropa. Kami tidak akan membiarkan ada zona dengan tingkat keamanan berbeda di Eropa. Jerman akan mematuhi kewajiban yang diambil pada tahun 1990 terkait produksi, kepemilikan, dan pengelolaan senjata nuklir. Namun, bersama Paris sedang dibahas kemungkinan memperluas payung nuklir Prancis untuk melindungi negara-negara Uni Eropa, termasuk Jerman. Perlu dicatat, Emmanuel Macron sudah lama mengusulkan ide ini. Prancis memiliki senjata nuklir sendiri. Prancis dapat terus menambah dan meningkatkan jumlah hulu ledaknya, dan mereka bisa melindungi seluruh Eropa di bawah perlindungannya. Menurut orang-orang yang mengetahui posisi Istana Elysee, Macron diperkirakan akan menyampaikan pidato bulan ini di mana ia akan mengusulkan untuk memperluas sistem penangkal nuklir Prancis ke negara-negara Eropa lainnya. Ini kemungkinan besar terjadi setelah konferensi Munich karena saat ini ada topik lain yang dibahas di sana. Merz saat membuka konferensi ini memperingatkan era baru politik kekuatan besar dan menegaskan Jerman serta Eropa harus memperkuat keamanan dan kemandirian bersama sambil tetap membangun kemitraan dengan kawasan lain. Untuk mempertahankan tatanan liberal, kutipan dari Merz, tatanan ini yang bahkan di masa terbaiknya pun tidak sempurna, dalam bentuk lamanya sudah tidak ada lagi. Bloomberg menulis bahwa saat Amerika Serikat sementara menghentikan pertukaran intelijen dengan Ukraina pada Maret 2025, dampaknya langsung terasa. Saat itu, Angkatan Bersenjata Ukraina sayangnya terpaksa mundur dari wilayah Kursk yang disaksikan dengan rasa ngeri oleh sekutu-sekutu Eropa. Kini orang Eropa menilai Washington tak lagi jadi mitra militer andal dan benua ini butuh rencana B. Kini, untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin berakhir, ibu kota Eropa membahas pengembangan potensi nuklir penangkal sendiri agar tidak sepenuhnya bergantung. Dan Eropa memang bergantung pada Amerika Serikat dalam hal yang disebut payung nuklir, yang terdiri dari senjata Amerika yang ditempatkan di benua itu, serta Pakta NATO tentang pertahanan bersama. Jika Amerika Serikat tidak lagi dapat diandalkan, Eropa akan menghadapi prospek yang mengerikan untuk tetap sendirian, dengan Rusia yang agresif dan liar di sebelahnya, dengan persenjataan nuklir terbesar. Saat ini, di Eropa, senjata nuklir hanya dimiliki oleh Inggris dan Prancis. Inggris sangat bergantung pada pasokan dari Amerika Serikat untuk persenjataannya, tetapi Prancis dapat memproduksi hulu ledaknya sendiri. Emmanuel Macron telah menyatakan siap berbagi senjata nuklir dengan mitra Eropa.
Meski secara teori negara Eropa lain bisa punya rudal nuklir jika ada sumber daya cukup, kenyataannya tidak demikian. Negara harus membuat pilihan sulit, menanggung biaya tinggi, dan melanggar perjanjian internasional jika ingin mengembangkan persenjataan sendiri, atau menerima komitmen melindungi sekutu yang bisa saja memicu serangan terhadap mereka sendiri. Apa maksud saya? Bayangkan jika Rusia menyerang Estonia. Prancis berdasarkan hal itu memiliki kesempatan jika mereka benar-benar menciptakan payung bersama, memiliki kesempatan untuk memberikan kerusakan besar pada Rusia dengan senjata nuklir tersebut, tetapi Rusia pasti akan memberikan serangan balasan yang serius kepada Prancis. Apakah Paris siap mempertimbangkan opsi ini meski belum diserang? Macron menegaskan iya, namun Eropa tetap berhati-hati. Menurut sumber yang mengetahui jalannya negosiasi, para pejabat yang menangani masalah ini berusaha secara halus mengirimkan sinyal-sinyal tertentu kepada Rusia. Macron yang sama ingin melanjutkan kembali negosiasi dengan Moskow untuk menunjukkan bahwa sekarang Prancis yang memegang posisi kepemimpinan di Eropa. Prancis siap melindungi negara-negara Eropa dengan senjata nuklirnya, yang berarti di Moskow masa depan arsitektur keamanan Eropa harus dibahas bersama Prancis. Kini Prancis bukan lagi Amerika Serikat yang menentukan di Eropa. Penting memahami skema seperti ini bisa berhasil. Tampaknya Eropa memang tak punya pilihan selain menyetujui rencana Emmanuel Macron. Negara-negara Eropa kini menempatkan fasilitas militer Amerika termasuk senjata nuklir di wilayah mereka. Fasilitas tersebut sangat dekat dengan Rusia sehingga mereka merasa terancam langsung oleh Vladimir Putin. Lalu bagaimana jika Amerika Serikat tiba-tiba pergi begitu saja? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mengganti senjata payung Amerika dengan model Eropa terbaru ditambah masalah lain terlalu berat bagi kebanyakan negara. Benua ini telah mengeluarkan banyak dana untuk memperkuat militer konvensionalnya. Pada tahun 2025, Uni Eropa dan Inggris Raya bersama-sama menghabiskan lebih dari 530 miliar dolar untuk pertahanan. Sebagai gambaran, jumlah ini lebih dari setengah seluruh produk domestik bruto Polandia. Itu sebabnya Emmanuel Macron menawarkan senjata nuklirnya pada sekutu, katanya tak perlu mengembangkan atau menghabiskan miliaran. Penting juga untuk diingat bahwa Prancis dan Inggris Raya memiliki sekitar 400 hulu ledak nuklir. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat secara resmi memiliki 1.670 hulu ledak. Namun, meskipun memiliki persenjataan yang lebih kecil, hulu ledak nuklir Prancis dan Inggris memiliki daya ledak yang cukup untuk menghancurkan ratusan kota. Sementara Rusia juga memiliki apa yang disebut senjata nuklir taktis untuk menyerang target yang lebih kecil. Prancis baru sekarang mulai memproduksi senjata nuklir taktis. Namun, jika Anda berpikir bahwa semua ini hanyalah omong kosong, itu tidak benar. Pertama-tama, saya ingatkan, Prancis dan Inggris tahun lalu telah menandatangani deklarasi Northwood yang menyatakan bahwa kekuatan nuklir kami bersifat independen, tetapi dapat dikoordinasikan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap keamanan bersama aliansi serta perdamaian dan stabilitas kawasan Euro-Atlantik. Sudah jelas tertulis bahwa mereka berkoordinasi. Dan sekarang sudah dibahas opsi agar Prancis menempatkan pesawat tempur yang mampu membawa senjata nuklir di negara-negara Eropa lainnya, misalnya di Polandia dan Jerman. Ada satu opsi menarik yang diusulkan. Seperti yang Anda tahu, Prancis memproses ulang bahan bakar nuklir. Jadi, ada usulan agar beberapa negara Eropa berinvestasi dalam pengembangan senjata nuklir mereka sendiri, namun dengan satu catatan penting. Diyakini bahwa Prancis siap berbagi teknologi nuklir dengan Jerman. Dan Jerman akan membawa pengembangannya hingga tahap prafinal produksi hulu ledak. Artinya, Jerman akan memiliki semua elemen untuk membuat senjata nuklir jika diperlukan. Namun, untuk saat ini belum ada kebutuhan tersebut. Itu saja. Pada tahap prafinal dan waktu singkat, Jerman dapat memproduksi hulu ledak jika diperlukan. Ini adalah mekanisme penangkal yang sangat baik. Seolah-olah Jerman tidak memiliki senjata nuklir sendiri. Tetapi, jika diperlukan, dalam waktu singkat senjata itu bisa muncul. Meskipun beberapa pakar meyakinkan bahwa orang Eropa agak berlebihan di sini, katanya ketika Amerika Serikat mengatakan bahwa Eropa harus menjaga keamanannya sendiri, yang dimaksud adalah pertahanan konvensional, bukan senjata nuklir.
Trump tidak pernah menyebut payung nuklir, begitu juga Amerika Serikat yang tak membahasnya dalam diskusi pertahanan pribadi. Oleh karena itu, beberapa pakar mengatakan bahwa sebaiknya orang Eropa fokus pada persenjataan konvensional seperti pertahanan udara, pertahanan anti-rudal, sistem drone, dan sebagainya. Sementara senjata nuklir sebaiknya tidak disentuh. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda bisa mendukung kerja kanal YouTube kami dengan donasi, langganan berbayar, atau menjadi sponsor melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Sampai di sini dulu, jaga diri Anda, sampai jumpa.